Innal hamdalillah alladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-munqidhi minadh dhulal wa da'i ila asyrafil khisal wa ala alihi wa ashabihi khairi al wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiz zalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Jum'ah kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan tentu saja kesehatan, sehingga kita bisa menapak, bisa melampaui, bisa melalui ibadah Ramadan, memasuki di sepertiga terakhir di tahun ini. Tentu atas rahmatnya lah dan barokahnya lah kita diberikan nikmat tersebut. Salawat dan salam kita mohonkan agar dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, khotib berwasiat baik bagi diri khotib dan juga kita semua agar kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi dibacakan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan non muslim. Dan ini juga menjadi spirit ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini sampai dengan 10 terakhir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah menggambarkan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan sejatinya dalam rangka menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Tentu wasiat takwa menjadi penting bagi kita semua hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Banyak ibadah puasa yang dilakukan umat terdahulu maupun di tengah-tengah lingkungan kita. Tentu setiap ibadah puasa yang dilakukan punya spirit, punya maksud dan tujuan masing-masing. Di tengah-tengah kita misalkan khususnya masyarakat Jawa ada yang dikenal dengan puasa mutih. Saya awalnya kurang tahu apa yang maksud dengan puasa putih atau puasa mutih. Awalnya saya membayangkan puasa putih adalah puasanya Ayyamul Bid, karena berpuasa di tengah bulan setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15, di mana pada saat tersebut adalah bulan purnama, bulan yang putih terang benderang. Tetapi bagi masyarakat yang ada, saya baru tahu ketika berhubungan atau berkawan dengan seseorang yang dia lagi di kantin, kemudian makannya nasi putih tanpa lauk, airnya air putih tanpa berwarna. Ketika saya tanyakan sedang apa, katanya sedang puasa mutih. Tentu ketika saya tanya apa tujuannya, yaitu perilaku sederhana, perilaku prihatin. Kalau kita ingin sukses, katanya, kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka tradisi yang dilakukannya adalah puasa mutih, yaitu melakukan keprihatinan ditandai dengan makan hanya yang berwarna putih, minum yang berwarna putih. Apakah tujuannya tercapai? Wallahu a'lam. Begitupun Nabi Zakaria, puasa yang dilakukan Nabi Zakaria dan Maryam alaihissalam, yaitu puasa tidak berbicara 3 hari 3 malam. Tentu maksudnya berbeda, tetapi punya tujuan sendiri. Zakaria tidak puasa 3 hari 3 malam adalah menjaga lisannya. Begitupun Maryam alaihissalam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam, ia takut, ia khawatir salah bicara, maka kemudian ia lebih baik puasa. Ketika ada orang bertanya, siapa dalam kandunganmu atau siapa bayi yang telah dilahirkan, maka Maryam menunjuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang menjawabnya.
Ada lagi bagi umat terdahulu puasanya 40 hari, 40 hari seperti halnya umat Nabi Musa alaihissalam. Ada sebagian umat Nasrani juga puasanya tidak makan yang bernyawa, tidak makan daging, tidak makan ikan, tetapi makannya sayur-sayuran. Kemudian ada lagi puasa Nabi Daud selang-seling. Semua puasa yang dilakukan memiliki tujuan, konteksnya masing-masing sesuai yang diniatkan. Apakah tujuan itu tercapai atau tidak tergantung pribadi masing-masing. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sejatinya ibadah yang kita lakukan senantiasa berdimensi fisik dan dimensi spiritual atau dimensi mental. Ibadah sholat yang kita lakukan bukan semata-mata fisik, tapi ada dimensi atau ada aspek mentalnya. Bagaimana kita menghadap Allah dengan tawadu dan ketundukan yang sangat. Tetapi kalau kita tidak memahami makna sholat, maka sejatinya ibadah sholat yang kita lakukan hanya sebatas ritual fisik, berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Begitupun ibadah haji yang dilakukan, kalau kita hanya sebatas fisik, maka kelelahan, maka upaya mengeluarkan biaya dan tenaga, itulah yang didapatkan. Tetapi kalau kita menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga tubuh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka sejatinya ibadah yang dilakukan bukan hanya berdimensi atau aspek pada fisik, tetapi juga mental. Itulah mengapa mestinya ibadah yang dilakukan, kalau ibadahnya khusyuk dengan benar, berdimensi mental juga atau spiritual, bukan hanya fisik, maka mestinya tidak perlu ada lagi terjadi oplosan minyak yang gajinya tinggi tetapi masih korupsi. Banyak orang pergi haji berkali-kali tetapi masih korupsi. Banyak orang yang sholat berkali-kali tetapi juga tipu daya, tipu sini, karena tidak dilatih mentalnya, tapi dilatih hanya sekadar fisiknya. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menegaskan kenapa spirit ibadah Ramadan ini menjadi penting, karena bukan hanya semata-mata menawan hawa nafsu. Ada dua paling tidak karakter hawa nafsu yang demikian dahsyat, yang kalau kita perturutkan maka gaji berapapun kita tidak akan pernah puas. Yang pertama adalah, karakteristik yang pertama hawa nafsu adalah wataknya yang ekspansif. Ekspansif itu kalau sudah punya satu, kepengen dua, sudah punya dua, kepengen tiga, punya tiga, kepengen empat, terus. Dan itu secara sadar atau tidak sadar kita buktikan ketika kita ingin buka puasa, kita melihat jajanan di sekitar kita, kita lihat warung-warung, atau kita lihat di pinggiran-pinggiran yang jual iftar atau jual takjil. Lihat ini, kita kepengen ini. Lihat itu, kita kepengen itu. Itulah watak nafsu yang ekspansif. Kalau sudah punya satu, kita kepengen lagi. Lihat cendol, kepengen lagi. Lihat ini, kepengen lagi, dan seterusnya. Itulah watak nafsu. Tetapi puasa melatih menahan itu. Meskipun dalam praktik semua kita perturutkan sesuai nafsu kita masing-masing, semua kita beli, tetapi dalam praktik puasa kemudian melatih diri kita untuk qanaah. Qanaah adalah hidup berkecukupan, hidup merasa cukup apa yang sudah dimiliki. Buktinya ketika meskipun makanan dan minuman itu semua kita beli, tetapi yang dikonsumsi hanya sedikit sesuai dengan kebutuhan. Itulah latihan qanaah. Kalau kita tidak pernah dilatih qanaah, berkecukupan, maka kita akan senantiasa membeli sesuatu ekspansif sesuai dengan watak nafsu. Sudah punya rumah satu, kepengen dua. Sudah punya rumah dua, kepengen tiga. Dan isinya juga kepengen satu, kepengen dua. Kendaraan mobil satu, kepengen dua, dan seterusnya. Itulah watak ekspansif nafsu. Puasa inilah melatih untuk nahan, hidup berkecukupan dengan qanaah. Karakteristik nafsu yang kedua adalah daya desak atau daya gerak. Nafsu itu selalu mendesak. Meskipun awalnya kita tidak butuh, tetapi nafsu mendorong kita untuk memiliki. Karena karakter manusia itu ingin memiliki, ingin memiliki, ingin memiliki. Jadi awalnya tidak berniat memiliki. Contoh, kalau kita mungkin pergi ke suatu tempat, lihat ada belanjaan, awalnya kita tidak niat, kepengen kita beli. Kita tidak ada niat, kita kepengen beli. Itulah daya desak, daya gerak dari nafsu. Awalnya tidak ada niat, menjadi punya niat. Dan begitu pun seterusnya. Itulah mengapa banyak terjadi pencurian, maling, korupsi atau koruptor terjadi, bukan karena mereka kebutuhannya tidak tercukupi, karena ada daya desak, ada daya dorong, apalagi dibuka dan pintu-pintu kesempatan-kesempatan yang memberikan mereka peluang. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah
Di dalam hadis Nabi, Nabi menekankan sebenarnya ada kantung di dalam diri manusia yang itu sangat buruk kalau diperturutkan, yaitu perut. Maka dari perut ini Nabi mengajarkan 3 hal. Yang pertama adanya ambisi. Karena manusia ini memiliki ambisi, itulah watak nafsu tadi, yang daya desak, daya gerak, dan watak ekspansifnya, itulah nafsu. Dan itu berawal dari urusan perut. Dan juga urusan di bawah perut. Maka di dalam ayat Al-Quran, dalam rangka menyifati sifat Allah adalah taqallaku bi akhlaqillah wa huwa yut'im wala yut'am. Allah memberi makan dan Allah tidak diberi makan atau tidak makan. Itulah kita meneladani sifat Tuhan, bahwa Allah memberi makan, kita memberi makan, memberi takjil, memberi makan kepada fakir miskin, dan kita tidak makan. Dan Allah juga tidak berpasangan. Nah, maka pada meneladani ibadah puasa juga kita tidak berhubungan seksual. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari daya karakter nafsu yang demikian inilah kita latih selama ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Itulah yang menjadi spirit kenapa menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Yang pertama, sekurang-kurangnya kita diajarkan ikhlas, karena salah satu ciri takwa adalah ikhlas. Ikhlas itu bersih hati, tidak kepura-puraan. Begitupun di banyak kesempatan saya sampaikan di mimbar-mimbar bahwa puasa sejatinya adalah melatih keikhlasan, tidak ada kepura-puraan. Kalau kepura-puraan berarti memang puasanya ya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Sebagai contoh misalkan, kalau kita hari ini berwudu sebelum menuju masjid ini, tentu yang kita kumur 3 kali, pasti keluarnya 3 kali. Ini keikhlasan, apa adanya, tidak pura-pura. Jadi kalau pura-pura kita kumurnya 3 kali, yang keluar boleh jadi 2 kali. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Di samping keikhlasan, sifat kedua yang dilatih pada bulan Ramadan adalah sabar. Karena sejatinya sabar itu bermakna sama dengan as-saum. As-saum itu berarti imsak, yang artinya nahan. Imsak itu juga berarti sabar, yang artinya menahan. Itu semua kita tahan. Karena untuk mengatasi karakter nafsu yang 2 tadi, yaitu wataknya yang ekspansif, yang selalu kepengen banyak, dan kedua wataknya yang kepengen daya gerak dan daya desak, maka yang paling mungkin cara meneladani, cara mencerdaskan nafsu, yaitu dengan ditahan, dengan dibatasi. Dengan cara apa? Yaitu dengan ibadah puasa. Karena ibadah puasa inilah semua nafsu itu kita tahan. Qanaah, kita merasa berserba cukup, merasa kita tahan. Ada godaan-godaan yang mestinya halal disodorkan kawan kita, kita akan tolak karena kita bisa sabar dan tahan. Ketiga, sekurang-kurangnya kita diajarkan syukur. Kita bersyukur apa yang kita miliki, dan juga kita sabar. Sejatinya sabar dan syukur itu adalah seperti 2 sayap pesawat terbang. Kita tidak bisa memilah syukur dan sabar memilih salah satu. Kadangkala di antara kita, mungkin saya pribadi, kita akan bersyukur manakala ditimpa kenikmatan, tetapi ketika kita akan sabar jika kita ditimpa musibah. Justru terbalik, kadangkala kita perlu bersyukur ketika ditimpa musibah dan bersabar ketika ditimpa kenikmatan. Karena 2 hal ini adalah 2 sayap yang tidak bisa dipisah. Banyak orang, tentu belakangan yang viral, seorang artis yang mungkin naudzubillah min dzalik, selama hidupnya kaya, dia tidak bersyukur, dia tidak bersabar terhadap harta kekayaannya. Maka ketika tidak mendapatkan job, ia terpaksa harus ngemis-ngemis ke stasiun TV. Ini menunjukkan tidak sabar ketika ia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, kadangkala kita justru bersyukur, tetapi tidak bersabar sekaligus. Inilah yang dilatih. Kita menahan lapar, menahan dahaga, dilatih kesabaran, dilatih syukur sekaligus. Dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat ibadah puasa. Kemudian yang juga dilatih adalah tadi qanaah dan juga tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Yang kita lakukan adalah tawakal. Apapun yang terjadi, kita semua terima dengan ikhlas, karena sejatinya Islam itu adalah agama yang bermakna tawakal atau kepasrahan. Dan tentu saja sebagaimana halnya ibadah atau puasanya Nabi Zakaria, yaitu puasa diam, maka diam adalah lebih baik bagi kita, atau berkata dengan baik dalam konteks di era digital,
Menahan diam itu adalah menahan jempol-jempol kita, memberikan status atau status-status yang tidak bermanfaat atau yang menimbulkan keresahan, menimbulkan pertengkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua, khatib lagi-lagi berwasiat agar kita senantiasa menegakkan takwa dengan sebenar-benar takwa, karena takwa bukan semata-mata tujuan berpuasa, tetapi takwa merupakan pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang unggul, karena orang takwa insya Allah sukses dunia akhirat, tetapi orang yang tidak takwa belum tentu sukses dunia dan akhirat. Sebagaimana tadi khutbah yang pertama, Nabi mengingatkan paling tidak esensi yang ibadah puasa yang dilakukan itu adalah menahan ambisi. Ambisi itu dibolehkan, karena dengan ambisi terjadi regenerasi, dengan ambisi terjadinya bangunan masjid yang megah ini, dengan adanya ambisi pembangunan ekonomi menjadi lebih baik. Namun yang demikian itu semua ada batasan, karena sejatinya nafsu yang baik adalah yang dibatasi. Kata Ali bin Abi Thalib, nafsu yang tidak terkendali adalah seperti kuda yang tanpa kendali, yang kuda liar tanpa kendali yang akan membawa kita kepada neraka. Maka takwa adalah kendaraan yang patuh, yang dapat dikendalikan oleh kita. Maka itulah yang diharapkan. Kemudian esensi yang kedua selain ambisi adalah merasa cukup apa yang sudah dimiliki dengan kebutuhan yang sesuai dengan kadarnya. Marilah kita bermunajah kepada Allah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini dengan di sisa waktu kita masih diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang takwa sekurang-kurangnya, sebagaimana khutbah pada kali ini, yaitu pribadi yang ikhlas, pribadi yang sabar, pribadi yang syukur, sekaligus pribadi yang qanaah, pribadi yang tawakal, dan juga pribadi yang menjaga lisannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.